Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para YouTuber, para penonton dari podcastnya Cinde, cerita inspiratif Dewan. Nah, Dewan ini sebenarnya harus dipertegas juga ya. Dewan apa Dewan masjid, apa Dewan kesenian. Ini Cinde ini cerita inspiratif Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini kalau minggu tadi kita sanjo ke rumah Bu Cici. Nah, hari ini kita agak nyebrang sedikit dari rumah Cici, kita main ke rumah Ibu Anita. Pokoknya ngapa lawang nih, ibu-ibu tuh urusan aku kita bakal silaturahmi cerita-cerita dengan Ibu Anita. Ibu Anita ini Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan juga sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia. Pokoknya ada dua ketua di bawah di dalam genggaman beliau. Aku tanya ke berapa lah gajinya ketua itu. Nah, sampailah ini pemirsa rumah beliau ini. Yang pasti Bu Anita ini tidak pernah ngerasa kelaparan, karena di Demang Lebar Daun ini ada kalau nak makan nasi ada, nak makan roti ada, nak makan soto ada. Kapan itu beli rumah daerah Demang ini? Nah, dalam pembangunan Tanjak rumah Ibu Anita, Ibu Hajah Anita Nuring Hati nama lengkap beliau ini. Oh, aman dunia? Aman Oh, jangan tak aman. Aman sudah. Laju ke sini. Nah, kita sudah sampai di rumah Ibu Hajah Anita Nuring Hati. Jangan kemana-mana. Kami nak nyemput Ibu Anita dulu. Terima kasih. Bu, aku tak turun lagi ya. Jalan-jalan dulu kita Bu. Iya, aman Bu. Wah, bagus sepatu Ibu ini. Alhamdulillah. Kita kemana kita Bu? Mobil. Terserah kamu lah. Ini Bu, kita tangkap polisi safety belt. Aku bukan apa Bu, sungkan Bu urusannya itu. Itulah dia. Iya. Tapi sekarang tilang tidak boleh langsung. Iya. Cuman banyak ini etle. Cuman masih tuh lah Bu, kena masih susah. Iya. Masih susah juga kita urusan. Tidak lemak pula. Tidak selai. Ngomong ke gawe kita Bu. Pula iyalah kita. Ini nak dibuat apa Bu? Ini adalah gerbang Tanjak seperti perda yang sudah kita sahkan bahwa bangunan di Sumatera Selatan kita menghimbau ada ciri khas Sumatera Selatan dan ini ada perdanya. Makanya rumah pimpinan DPRD juga harus dibangun Tanjak. Gitu. Kalau rumah ini Bu pantas bangun Tanjak Bu. Aman rumah aku tidak pantas Bu. Nah, ini memang diperuntukkan untuk bangunan milik pemerintah. Ngomong nak kemana gitu? Nak ke Jakabaring. Jakabaring. Iyalah. Nak ke Jakabaring. Ibu Anita ini ketua Persatuan Bowling Indonesia. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Atau main bowling Bu pada itu Bu Iyalah, mumpung sore-sore. Aku belum pernah Bu masuk situ Bu. Jadi bowling itu jangan dinafikan bahwa bowling itu olahraga yang harus prestasi. Iya. Sementara saya mau menjadi ketua bowling itu sebetulnya saya ingin mengajak masyarakat Sumatera Selatan bahwa bowling itu bisa untuk rekreasi, memasyarakatkan bowling yang menghilangkan image bahwa bowling itu adalah olahraga mahal, olahraga menengah ke atas. Tidak. Kalau dulu kan takut Bu kita main bowling. Iya. Identik kapan main bowling itu tidak cukup kayak duit ini. Oh, tidak cukup kayak duit ini. murah. Bener. Nah, kalau misalnya kita mana Bu itu kan main bowling tuh Bu? Hitungan main bowling itu jadi kita per game itu ada satu game itu dihitung ada 10 kali 20 kali lempar. Lempar itu. Itu satu game itu kan satu ya? game. Dan terjangkau sekali. Aman Bu. Dan saya nanti berharap untuk siswa mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memakai venue bowling yang memang dibuatkan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Iya, mungkin kan selama ini kan orang ini takut, ragu Bu itu kan? Ya, menganggap bowling itu mahal. Iya. Betul. Nah, Bu, Ibu kan ketua DPRD wanita.
Tuh. Mungkin kalau di Sumatera Selatan baru pertama kali, Bu. Sejarah Sumatera Selatan Saya ini alhamdulillah baru yang pertama, Bu. dari sekian deret ketua DPRD Iya. pertama kali dipimpin oleh seorang perempuan yaitu R.A. Anita Nuring Nurhati. Hati. Aku tuh dulunya belum apa namanya. Salah aku ngejoknya. Yang Nuring Hati itu aku Noering. Nah, lama-lama karena disapa terus. Nah, dia apa aku? Memang Haja. Anita banyak, Ah. tetapi Nuring Hati itu Iya, jarang. Jarang. Kamu belum pernah dengar kan? Haja Anita Nuring Hati. Noering Hati aja Noering Hati. tulisannya Bu. Ya. Sama macam itu. Nah, kalau di Indonesia ada berapa kok Bu anggota ketua DPRD wanita? Seingat saya pada waktu pertemuan ADPSI bahwa Sumsel untuk di Sumatera hanya satu, Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Golkar juga dari Partai Golkar, NTT itu dari Golkar juga, NTB PDI Perjuangan, 4 dulu 5, tapi saya dengar dari Kaltara itu sudah diganti. Nah, saya nggak tahu lagi informasi apakah masih tetap 4 itu ataukah sudah ada yang diganti. Nah, Bu, tema kita ini kan melampaui batas tanpa melewati batas. Ya. Itu kan mungkin tidak ada, kami juga sebagai masyarakat awam tuh tidak nyangka juga Ibu jadi ketua DPRD. Itu kan? Memang. Aku termasuk wong yang mengikuti siapa terpilih itu kan. Nah, berarti kataku ketua ini lagi Golkar. Iyo jung hak Golkar. Lama sebenarnya kami secara pribadi lah lama kenal dengan Ibu kan, tahu ini lu sosok Ibu Anita. Tapi aku dulu lupa nginget Nuring Hatinya. Nuring Hati. Nah, terus hari itu Golkar lah pemenangnya. Golkar yang memilih yang memimpin DPRD. Nah, kami tidak terbesit sosok Ibu yang akan memimpin. Siapa? Kalau si A aja itu, kalau si B, kalau si C, kalau si D juga macam itu. Tahu wanita. Ya. Itu apa kaitannya dengan melampaui batas tanpa melewati batas? Yang pertama, saya sebagai perempuan terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menduduki kursi ketua DPRD. Karena ketua DPRD itu adalah hak dari Golkar sebagai peraih kursi terbanyak. Nah, disitulah saya harus bisa membuktikan bahwa kepemimpinan seorang perempuan itu walaupun saya menjadi ketua di situ, namun untuk di rumah, pulang ke rumah, saya masih menjadi seorang istri, menjadi nenek bagi anak cucu saya. Putra saya sepasang, cucu saya 4. Banyak juga. Ya, banyak juga, iya. Alhamdulillah, suatu karunia Allah yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan cucu yang sudah lengkap, yang bisa menghibur, mengisi hari-hari penat saya untuk bermain dengan cucu. Gitu. Jadi memang untuk menjadi ketua DPRD, kenapa kita harus bisa melampaui batas tapi tanpa harus melewati batas. Sebetulnya dinafikan bahwa perempuan itu tidak bisa lepas dari kodrat, di mana kodrat seorang perempuan sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ibu, maupun dia harus sebagai makmum di dalam rumah tangga. Jadi kalau saya menghimbau juga sering, karena saya juga selain jadi ketua DPRD, saya adalah ketua Kaukus Perempuan Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan, di mana itu yang diduduki oleh seluruh partai politik perempuan. Saya selalu menghimbau, sehebat apapun kalian di luar, di rumah adalah kita sebagai kodrat. Itu yang dimaksud, yang mungkin bisa dimaksudkan bahwa gender itu, kesetaraan gender jangan diartikan bahwa kita di luar sebagai pemimpin, di rumah pun kita sebagai pemimpin. Kaki enggak kayak lagi masain laki. Aku tahu kalau suami Ibu tuh Pak Sigit pas waktu Bapak punah tugas. Iya. Nah, aku Ibu ini dia lakinya, Bapak ini dia. Saya sangat bersyukur dengan beliau karena tanpa dukungan, support dari suami dan anak-anak, saya tidak bisa menduduki seperti sekarang. 4 ekor cucu Ibu tuh di Palembang kan? 2, jadi anak saya laki-laki memberikan saya 2 cucu perempuan. Yuda, cucunya anaknya 2 perempuan semua.
anak saya perempuan yang di Jakarta Ah. memberi saya cucu laki-laki semua. Oh, Dua. dua juga. Jadi lengkap. Lengkap. Nah, nambah lagi Bu cucu Bu. Yang nambah mereka, bukan aku. Nambah anak angkat itu aku apa diangkat jadi anak. Nah, Bu Ibu kan termasuk Forkompinda Bu Ya. Kan lanang-lanang kalau Betul. Forkompinda ini. Mana perasaan Ibu ada apa tuh? Ya biasanya kan singko. Misalnya kan kalau misalnya mau ngomong tuh Forkompinda ini kumpul ya Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam. Ya mungkin sedikit-sedikit ada lah tuh ngomong ke cewek cantik cewek itu kan. Itu kan manusiawi lah omongan itu. Nah, ketika Ibu ada di situ, Pak mana lagi reaksi Ibu? Yang pasti saya bersyukur menjadi Forkompinda di Sumatera Selatan. Forkompinda di sini itu sangat humble sekali, sangat bergandengan tangan saling mendukung, baik kepolisian, Pak Kapolda, Kajati, Pak Gubernur. Saya sebagai perempuan sendiri selalu inilah Forkompinda yang paling cantik. Ya memang karena saya perempuan sendiri, ya kan. Cuman saya mau membalas. Inilah Forkompinda yang paling ganteng semua. Galau ganteng semua. Dalam dunia dalam pembicaraan di Forkompinda itu sama dengan dunia luar. Dan Forkompinda sering bercanda dan lain sebagainya. Ya umum-umum saja. Sehingga saya didudukkan untuk jangan sampai singgung. Karena pembicaraannya juga tidak pernah yang melewati batas. Nah, kita bicara lagi, tidak melewati batas. Ada agasannya Forkompinda. Kalau ada agasan Forkompinda. Nah, ini yang harus dihapuskan image ini. Yai bicara karena aku sebagai ketua DPR perempuan. Perempuan tidak bisa dipisahkan dengan arisan. Nah, itu dia. Sebetulnya arisan itu hanya dimaknai untuk bagaimana kita berkumpul, untuk saling berbagi tukar pikiran lah. Tetapi sebetulnya arisan itu bukan utama dan yang terutama. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita silaturahmi. Saya alhamdulillah mendampingi Pak Sigit sebagai ketua Dharma Wanita baik di Lubuk Linggau, Kayu Agung, Muba. Pak Sigit dulu, aku tahunya Pak Sigit di sini. Sebelum itu di mana Bu? Jadi pernah di 9396 beliau menjadi kepala cabang, kalau dulu KKPH. KKPH di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau dulu masih 3 kabupaten kota, masih yang Musirawas, Mulatara dan Lubuk Linggau. Setelah 96 kita pindah ke Oki, ke KPH di sana. Terus ke Muba 7 tahun. Di Muba 7 tahun. Ya, kepala dinas kehutanan Muba. 2008 sampai pensiun beliau di provinsi. Saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu bahwa Dharma Wanita itu wajib karena inilah organisasi perempuan untuk mendukung suami. Namun demikian, oh ini adanya nih, yang ini kan pajak logo sebenarnya Bu. Iya. Inilah di sini belum dipasang etri soalnya. Iya. Nah mobil itu yang salah. Iya. Nah kan enak lurus. Termasuk kita juga salah sebenarnya Bu. Nah laju aku ngomong apa coba? Nah ini tadi Bu aku. Ibu. Ketua Dharma Wanita itulah. Jadi saya selalu menyampaikan, pergunakanlah waktu ini untuk mengisi pengayaan diri. Jangan sampai organisasi kita bertemu tetapi untuk memamerkan sesuatu apa yang kita miliki. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa kita pertemuan cukup 2 jam. Pergunakanlah, harus ada diisi oleh entah itu diskusi atau apapun. Terus ditambah dengan arisan itu hanya untuk pengikat saja. Tapi Forkompinda KT arisan itu. Iya, itu kan Ibu Dewi Anu. Coba kalau misalnya ada 3 wanita lagi arisan itu. Pokoknya paling ada statementnya, pokoknya kamu yang lanang-lanang tak ada pergi, pacar aku kirim ke Beduinnya. Ibu kalau misalnya di rumah hari-hari masih apa masak Bu? Kadang-kadang, karena kebetulan sebagai ketua DPRD ini waktu yang saya miliki memang juga sangat terbatas untuk di rumah, sehingga memang tidak memungkinkan untuk tiap hari saya masak. Namun kadang-kadang ada bangkunya pengen masak Alhamdulillah masih bisa masak. Kalau nggak percaya kapan Yai ke rumah, aku masak.
itu sih Mak, yo kodrat lah Bu, kadang tuh masih ada rasa pengen masak aja. Nah kalau misalnya normalnya Bu, hari Minggu nah Cak ini hari Minggu Sabtu Ya. Nah kalau normalnya berapa ikut Ibu kondangan atau acara kalau hari libur? Minimal ya. Iya. 3-4 titik saya setiap Sabtu Minggu itu. Berarti kalau misalnya Sabtu 3, Minggu 3 atau salah? Ya, 3 sudah 6 Cak teh. Mm-mm. Ada juga rasa capek gitu Bu. Aduh, tapi bagaimanapun mereka mengundang saya Ya. adalah mengharapkan kehadiran saya. Benar. Sehingga apapun situasinya saya juga harus hadir karena penghargaan mereka terhadap saya, mengundang saya kan artinya mengharapkan saya kehadiran saya. Kan suatu kebanggaan waktu aku pengantin dulu, waktu aku nyunat anak dulu, waktu aku resmi datang ke DPD Bu Anita. Itu suatu kebanggaan Bu, sampailah dia punya cucu, sampailah dia pokoknya jadi kenangan hidup dia lah. Berapa kali aku undangan Yai lagi MC. Iya, nah, memang kalau lagi acara MC-nya Yai itu pokoknya kita di susulan Bu, cuman bedanya kalau ibu tuh pemberi, ibu aku penerima. Susulan nah di sini. Nah, ibu kan jadi ibu tuh SD-nya di Jawa. Saya kelahiran Klaten. Klaten itu adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Yang berada di antara Jogja Solo. Sudah pernah ke Klaten? Lewat. Dan saya menghabiskan SD, SMP, SMA di Klaten. Kemudian saya kuliah S1 di Jogja, di Atmajaya Jogja. Selesai tahun 88, langsung ikut suami di Palembang. Pak Sigit sendiri meniti karir awal itu di sini, yaitu tahun 87. 88 saya ke Palembang. Dan saya mulai berkarir tahun 93 sebagai pengacara praktek pada waktu itu. 93 Bu 93 hingga tahun 2009. Karena sebagai anggota DPRD tidak boleh harus meninggalkan profesi sebagai advokat. Jadi Ibu ini pilih berapa? 3. Periode ketiga. Anggota langsung jadi ketua Bu Oh enggak. Jadi anggota? Saya masuk di 2009 itu untuk di fraksi saya sebagai sekretaris fraksi. Di pertengahan itu 2 tahun setengah saya menjadi sekretaris komisi. Alhamdulillah terpilih kembali di 2013 sampai 14 ya. 14 terpilih kembali saya menjadi wakil ketua komisi 5. Wakil ketua komisi 5. Ya, sampai setengah periode 2 tahun setengah. 2 tahun setengah akhir saya menjadi ketua komisi 4. Nah, periode ketiga alhamdulillah saya menjadi ketua DPR. Ibarat naik tangga, saya sudah pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi sekretaris fraksi. Jadi wajar lah kalau jadi ketua Bu Saya rasa begitulah. Karena apa? Ibarat naik tangga itu tidak langsung celop gitu, tapi meniti betul-betul. Kalau bahasa wong Palembang tuh enggak terumpak. Ada perjalanannya yang mungkin tidak semua wong tahu. Iya, betul. Ada proses yang tahu ceritanya macam mana. Ibu kan jadi ketua DPRD Bu Ibu jadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kan biasanya kalau sudah jadi ketua tuh bingung jadi apa lagi. Pas sudah ada puncaknya Cek. Nah, Ibu apa ke depan masih nak mencalonkan diri di Sumatera Selatan atau Ibu nak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI? Apa Ibu jadi gubernur? Tapi yang pasti saya mensyukuri di usia saya yang tidak muda lagi, saya masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk meniti karir dalam jalur politik. Kalau memang Allah mengizinkan, saya masih bisa berkiprah. Saya ingin lebih luas lagi untuk bagaimana memperhatikan masyarakat Sumatera Selatan. Dan ini merupakan suatu pembuktian saya sebagai ketua DPRD perempuan pertama, karena kadang-kadang perempuan itu dinafikan bisanya cuma macak, masak, manak. Iya. Itu kan? Sumur, kasur, dapur. Ya, itulah macak. Macak itu berdandan, manak itu beranak, sama masak. Masak. Ya, itu kan perempuan bisanya itu. Nah,
inilah saya kesempatan yang diberikan kepada saya harus bisa membuktikan bagaimana saya bisa menjadi ketua DPRD yang bisa mensinergikan seluruh fraksi. Karena saya memaknai ketua DPR itu bukan kepala. Jadi harus dibedakan antara kepala dan ketua menurut saya. Kalau kepala itu saya bisa memberhentikan, menggantikan anggota saya. Itu kalau kepala gue. Ya, tetapi kalau ketua itu saya hanya bisa menjadi koordinator. Karena saya tidak bisa memberhentikan mereka, saya tidak bisa menggantikan mereka. Kepala dinas bisa gantiin, kabitnya ganti, ininya ganti. Tapi kalau saya ketua DPR mau ganti ketua komisi tidak bisa. Itu adalah kesepakatan antar fraksi. Nah, inilah yang harus dimaknai bagaimana saya menjadi ketua DPRD ini bisa menjadi koordinator yang baik, yang bisa memberikan solusi manakala ada anggota yang mempunyai masalah, ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, saya selalu mengajak semuanya untuk bicara. Dari situlah makna dari seorang pimpinan memang harus selalu mengajak bahwa pimpinan itu tidak bisa sukses sendiri. Tetapi dengan bersama-sama, alhamdulillah ini adalah tahun ketiga saya memimpin DPRD Sumatera Selatan dan alhamdulillah kita bisa selalu membahas semua permasalahan dengan musyawarah untuk mufakat. Tapi selama ini kan gitu kalau wanita itu dianggap lemah, Tino. Tino sudah. Sudah kita Tino. Ya itu tadi yang dianggapnya bisanya cuma masak anak itu tadi. Tino. Saya Tino. Tapi banyak lagi betina itu kuat tengok sebenarnya betina itu. Ya, apalagi dalam era demokrasi. Sejak saya duduk sebagai ketua DPRD, demo itu sudah menjadi santapan. Ibu tak segan-segan nemu yang demo itu, Karena begini, mereka datang ke rumah rakyat itu minta didengarkan untuk dicarikan solusi. Benar. Kalau mereka datang tidak ditemui, pasti mereka murka. Mereka itu datang untuk bertemu dengan wakilnya. Makanya tidak ada alasan untuk saya tidak menemui. Dan alhamdulillah, setiap kali saya menemui, saya selalu bisa membawa mereka untuk tidak anarkis. Alhamdulillah. Sudah itu juga kan mungkin para pendemo itu Aman Betina kan mungkin agak ngeri. Menganggap saya adalah dianggap sebagai bundanya. Makanya kadang kalau demo kan Bunda Anita, Bunda, nah gitu. Itu karena saya memang memposisikan mereka adalah anak-anak saya semua. Kalau dia ditemui orang anak tuh mungkin sama-sama emosi kan. Saja nak marah-marah setelah dosa. Sana-sana anggap ibu itu mak kita. Itu kan. Anggap itu mak kita. Anggap itu mak kita. Betul. Ibu kapan terakhir ke pasar, Bu? Pernah ada masa kita ada ibu sebagai dia. ketua DPRD ke pasar? Kalau ke pasar tradisional memang sudah sangat lama saya tidak ke pasar. Paling-paling kalau saya mau belanja ya akhirnya ya ke supermarket untuk lebih praktisnya gitu, lebih praktisnya. Lebih praktis kalau ke pasar Betul. tradisional. Jangan dikira tugas perempuan itu ringan. Iya, banyak bukan itu. Gini, banyak perempuan yang bekerja, tapi kalau suami bekerja sampai rumah itu capek, tinggal semuanya taunya beres. Kalau perempuan nggak bisa, nggak baca. Waktu saya masih sebagai pengacara, anak saya juga masih waktunya sekolah, saya masih harus ngurusi anak. Suami mau kerja, saya harus bisa ngurusi kerja, walaupun saya sendiri kerja. Walaupun capek, itulah tugas ganda seorang perempuan di dalam berkarir itu tidak ringan. Jadi tolong kepada bapak-bapak para suami, jangan galak ego marahin bini, karena bini itu sekarang rasakanlah ya, sehari di rumah, istrimu suruh duduk manis, nah kerjakanlah urusan rumah, kerjakanlah urusan anak. Kalau setengah hari lah teriak-teriak. Tapi kadang itu ya, itulah misalnya sudah ada salah masak hari ini, orang kabut. Itulah makanya. Betul. Artinya memang
dalam rumah tangga itu keserasian, kekompakan itu terus harus dibina. Karena perempuan tidak bisa juga bisa sukses tanpa ada suami di belakang yang sangat mensupport. Begitu juga suami. Suami tidak akan, laki-laki tidak akan sukses, ada kan falsafahnya? Tidak ada laki-laki sukses tanpa ada seorang perempuan hebat di belakangnya. Nah, itu memang juga kita harus mengakui, karena bagaimanapun support luar dalam, baik moral maupun materialnya dalam artian support bagaimana kita melayani dan lain sebagainya, itu dari orang yang paling dekat. Asik juga ya, sore-sore dicamperin Yai Najib untuk diajak. Kebetulan aku mau main bowling. Asik banget. Itu ya. Luar biasa. Nah, event ibu kan ketua bowling, ada event di tahun ini kan? Yang pasti tahun di bulan November ini kita akan mengikuti turnamen kejurnas Sutopo Junanto di Jakarta. Saya juga terima kasih kepada pengelola bowling bahwa seperti yang saya minta, support dari venue bowling, yaitu menjadikan semangat bagi kami bahwa atlet yang akan saya kirim ke Sutopo Junanto itu digratiskan dalam berlatih itu 3 kali seminggu, sekali mainnya 6 game di Jakabaring. Nah, ini suatu support yang sangat luar biasa, karena saya juga waktu itu sampaikan bahwa venue ini diperuntukkan untuk Sumatera Selatan. Kalau sekarang atlet harus bayar, nah kesempatan di sini. Saya juga berharap kita tuh punya venue Jakabaring Sport City yang sekarang dikelola oleh BUMD. Saya mengerti bahwa itu memang dikelola untuk mencari profit. Tapi saya juga menghimbau bahwa atlet-atlet diberikan kesempatan. Jadi misalkan kayak saya dari bowling, alhamdulillah sudah mendapatkan kesempatan untuk berlatih free ya, pada waktu akan ikut ke jurnas. Kecuali kalau kita main biasa ya kita harus bayar. Tetapi kalau atlet yang akan kita kirim itu diberikan kesempatan untuk berlatih di situ, itu sudah sangat meringankan bagi cabur. Begitu juga yang cabur-cabur lainnya. Tempat-tempat lain. Karena saya itu kan lengkap ya tuh kan. Betul. Saya menghimbau sekali pemerintah provinsi yang dalam artian ini yang menunjuk BUMD JSC untuk memberikan kesempatan kepada semua cabur yang akan mengirimkan atletnya bisa menggunakan venue untuk berlatih. Karena begini, saya mendengar beberapa cabur mereka untuk berlatih kesulitan. Contoh, berenang itu sarananya luar biasa. Tenis. Kalau misalkan mereka keberatan, aduh kalau malam kita harus bayar lampu, suruh siang. Kan bisa. Ibu suruh ada siang. Kemplang nih. Itu kemplang favorit, cuman jangan di sini lah. Terus, itu jadi, nah kesempatan bagus ini, makanya aku bilang, aduh apa sih tadi yang aku ingin sampaikan, mumpung ada Yai Najib pokoknya, ini. Itu intinya kalau memang uang itu tidak bertanding turun gratis ke. Nah, kalau cuma sekedar nak main-main ya bayar. Iya bayar, karena memang BUMD itu dibentuk untuk bisa memberikan PAD kepada Sumatera Selatan gitu. Jadi untuk cabur-cabur yang ingin mengutus atletnya bertanding ke nasional khususnya, beri kesempatan untuk itu, gitu loh. Cuacanya kadang panas, kadang hujan. Ya, untuk hujan kita mendapatkan berkah. Satu sisi Sumatera Selatan yang sudah langganan karhutlah. Iya, dah sibuk lagi. Sekarang tidak sibuk lagi. Tahun berapa itu? 2015. Betul. Sampai kita dihujat di negara lain kan. Betul. Tapi satu sisi hujan dampaknya banjir. Nah, inilah yang harus disiasati oleh pemerintah Kota Palembang khususnya. Bagaimana menyiasati untuk kalau hujan, jangan hujan dengan sudah banjir. Karena kalau hujan langsung macet di mana-mana. Bu. Betul.
apalagi sama mobil manual, woi pedih kaki Oh. nih kan mobil kan. Kalau ini otomatis Tapi mobilmu matic. Iya. Cuma Sering-sering kita- ya jemput aku ya. Iya, kita tak baca juga Bu nak nyala ke saya, kenapa ini banjir, kenapa ini banjir, kenapa? Yo, kita juga harus ada kesadaran dari masyarakat. Berhenti dulu bangun rumah. Cek itu kan, kalau dulu kan banyak parit-parit, ini banyak pembangunan yang nutup itu. Nah, itu kan salah satu penyebab banjir. Ya memang begini. Semua hal itu saya sampaikan tadi tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Iya. Tetapi dengan seluruh So, peran iya. peran serta masyarakat, terus juga pemerintah kotanya, itu kita sama-sama ayo bagaimana menyiasati banjir. Menyiasati banjir, mungkin masyarakat juga harus menjaga gorong-gorongnya selalu Iya. bersih, kan? Sama Gitu kayak loh. macet ya Jong, macet dulu tuh dulu zaman si Anu tak pernah ketemu macet ya, zaman dulu tak kata leasing. Ya, betul, Ya, betul, macet betul, udah betul. nyala ke pemerintah Mm-mm. macet ini. Saya tuh kan dulu tuh kita tuh siapa yang punya mobil itu tuh memang keluarga yang bahagia. Jadi gini, sekarang ini perlu disyukuri bahwa masyarakat itu sebetulnya makmur, Bakmu. gitu kan? Karena ciri kota besar yang sudah dikatakan kota besar itu adalah kemacetan. Macet lah. Tidak ada yang kota besar itu tidak macet, kecuali di luar negeri sana ya. Ya lain ceritanya itu. Luar negerinya Cak Mano aku juga Iya. nggak tahu. Tapi kalau lihat di televisi, Di TV lihat di itu ya? film-film itu kan nggak begitu macet kayak begini. Tapi ciri khas kota besar itu adalah kemacetan. Karena dengan kemacetan ternyata banyak masyarakatnya yang beraktivitas di luar, sehingga ya sudah kata Yai tadi banyak leasing, banyak kemudahan untuk kan mainnya gini, mobil ini bukan sekarang ini mobil ini bukannya suatu barang mewah tapi kebutuhan. kebutuhan Kalau ya. dulu mungkin mobil ini dianggap sebagai bahan mewah, tapi mainnya lagi mobil ini dianggap sebagai kebutuhan. Butuh kau nak mobil? Iya. Nah ini ngapo pula jalan diputer-puter ke nih. Tidak, ini misalkan ini Bu, kalau diputer, kalau ini dibuka, kan ini dari sini masuk Bu aja tuh. Nah dia numpuk di situ. Oh, Jadi gitu. yang di sana agak terhalang dia tak masuk. Mm-mm. Nah makanya terjadi dua kemacetan, dari sini macet, dari situ macet. Nah kalau ini kan di situ ada macet. Ya cuman kita nak muternya itu Kita suka yang macet muterin, di sana. macet di situ. Nah. Tapi saya bersyukur ya di Palembang ini, khususnya Palembang, pembangunannya sangat luar biasa. Iya. Kita punya hotel-hotel yang sedang bermunculan. Oleh karena itu saya juga senang kalau Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, bisa dijadikan destinasi untuk MICE. Baik meeting di sini, mau pameran di sini, mau rapat di sini. Karena kita punya fasilitas, semuanya punya. Mau olahraga, ada fasilitas yang terkonsentrasi menjadi satu. Aku pikir Tempatnya di sini Bu. itulah aku bilang tadi. Iya. Aku pikir di Indonesia ini yang mempunyai venue yang terkonsentrasi jadi satu itu baru Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Itu terkumpul jadi Jakarta. Ya. Kita punya Wisma Atlet, kita punya venue yang semuanya ada. Pokoknya di Jakarta itu anu nggak loh, yang berkelas-kelas internasional nggak loh. Iya, berkelas-kelas internasional. Cuma di Palembang ini pun jalannya nggak bertambah. Aku punya dulu sudah sekian puluh tahun tidak balik ke Palembang. Ngapo? Dia tinggallah dia di Jawa sana. Datang dia ke Palembang. Tidak tersasar, nanti sampai kau. Tidak ada berubah jalan ini inilah cuma gedung ini bertambah aja. Iya. Ya, perlu disyukuri. Yang pasti aku sebagai bukan putra daerah, tapi saya bersyukur bisa menjadi putra daerah karena saya hidup di sini sudah separuh usia saya lebih. Dihabiskan di Sumatera Selatan ini. Insya Allah Dulu saya sebelum akan di situ di mana Ibu? di Jogja, Tidak, maksud aku sebelum di rumah dinas ini. Poligon, rumahku Oh, pribadi di Poligon. rumah pribadi di Iya, Poligon. Dari Ini bagus Bu, rumah itu butuh ada suasana yang berbeda. namanya seorang perempuan harus membawa suasana yang berbeda. Itu. Harus ada yang berbeda. Itu. Harus ada lewat sini supaya tidak kena macet. Sama baik. Ini semuanya juga itu akhirnya juga macet sudah ya. Ya. Nikmati bela. Berjalan dulu supaya Mm-mm. tambah panjang sih untuk ini.
Nama Pulau Mas Paya. ini Bu, masa aku tuh gedung ini nih kokoh, tapi ngapa nggak tuh apa dibuat hotel apa? Dulu kan hotel ya? Ya dulu hotel terbakar ya. Iya, enggak tahu Hotel lagi. King nggak sebenarnya Kings, nggak tahu loh. Dulu waktu saya pertama kali di sini, ini adalah plaza yang paling ramai. Iya, dulu Pulau kan Mas ini Plaza, Pulau iya. Mas Plaza. Pulau Terbakar Mas dan Plaza. pernah pada masanya dulu. Ya. Nah, sudah terbakar itu sudah terbakar Ya. surat-suratnya. Ya, karena begini, sekarang juga banyak mall-mall yang lain sudah tersebar. Ada yang di seberang. Sekarang coba pembangunan itu tidak terkonsentrasi hanya di hilir. Kalau dulu Ulu itu sangat cemburu dengan hilir. Sepertinya kok tidak ada pembangunan di Ulu. Tapi sekarang lihatlah, di Ulu tuh pembangunannya sangat luar biasa. Kalau ditanya balik kemana? Ya. Balik seberang Hulu. Ya, sekarang sudah bergengsi karena Iya. di Ulu ini banyak sekali. Banyak kehidupan. Betul. Makanya Medan karena semakin banyak matahari itu, maka di Palembang semakin panas. Lalu lebih dari 3 matahari di Palembang. ada di Ya. ada di PS, ada matahari Lamo, ada di IP, ada di PS, ada di Jakabaring, ada di langit minimal di Palembang ini sudah ada 4 matahari Bu. Nah itu perlu buka Bu, jual martabak ini. Gimana Ibu makan martabak sini Bu? Dari dulu kayaknya paling favorit ya martabak depan Pulau Mas. Iya, Ya. tahan antri Bu beli martabak ini. Kita nak ke kanan apa nak ke kiri? Saya ke sini gitu. Ya, jalan ke sini. Oke. Iya. Ngomongin ke sini. Ini aku tuh heran gue martabak ini nih lama martabak ini nih lama terus daya beli masyarakat itu ada mampu Ya. martabak ini nih 40-an 40 sampai 50 maksudnya saya Apa nak berhenti dulu beli? usah sudah kali kita nah 40 sampai 50 pokoknya dan animo masyarakat tuh ada berarti kan Ya. ada kemampuan wong untuk membeli itu. Nah, kenapa wong-wong yang lain tidak bisa buat martabak selemak itu sedangkan bahan bakunya sama? Ya namanya ada khas. Iya, ujung Saya juga bersyukur loh di Sumatera Selatan ini kaya semuanya. kayak semua. Kuliner yang paling banyak itu ada Sumatera Selatan. Iya. Terus bahasa. Bahasa. Nah, bahasa yang paling banyak. Bahasa itu di Sumatera Selatan ini beda dipecah oleh sungai. Beda Beda. lagi. Iya. Saya Nah, itu. Jadi sangat bervariasinya kuliner itu untuk juga untuk menarik Iya. para wisatawan. Mungkin orang tadi saya menghadiri salah satu rakernas yang ada di, jadi mereka mengadakan rakernas di Palembang. Saya tanya, tadi Bapak sarapan apa? Saya tadi sarapan apa Bu namanya? Celikungan apa? Celimpungan. Bukan celikungan Pak, celimpungan. Celimpungan. Bang. Dia tanya apa bahannya? Sebetulnya bahannya sama. Sama. Celimpungan, laksan, hanya kuahnya yang berbeda. Saya bilang ada tekwan, ada model. Tekwan sama model sebenarnya kan sama. Cuman isinya Beda yang tahunya berbeda. beda. Itulah. Sehingga memang Sumatera Selatan itu memang sangat kaya semuanya. Nah, di sini ada orang jual soto, Bu. Nah, boleh lah. Ini nah soto ini nah. Rame orang makan sini, Bu. Aku memang jarang ya. Dulu kantorku pertama kali di Dempo situ. Iya, dulu tapi sebelum serame ini saya berkantor di Dempo itu tahun 98. Jadi belum serame ini. Ini orang jual soto, Bu. Soto sop. Tapi dia ini gak ada konsisten dengan rego. Oh, masa? Iya, tidak konsisten dia dengan rego. Misalnya kita makan. Saya hari ini aku makan dengan Bu Anita. Udah 60.000 aja. Saya itu ya. Nah, besok aku dimakan lagi dengan biji waya-waya dengan menu yang sama. Nah, apa jadi 70? Apa? Dijingok uangnya? Ya tidak tahu, maksudnya kami juga pernah sekali makan. Nah, sudah bayar. Pas balik, pas besoknya ke sana lagi makan lagi dengan kalian sama. Pas balik, masa menu yang kita makan tadi sama ya? Sudah kali kapan-kapan kita datang lagi, kita duduk inian. Berapa ini gue sebenarnya? Iya. Nah, gak ada konsisten dengan gue. Ah, mantap di sini ternyata kita. Ternyata banyak mobil ya di Sumatera Selatan. Banyak Bu mobil Sumatera Selatan ini. Sekarang ini ya tadi Bu, mobil tuh sebagai bukan simbol kemewahan, tapi mobil itu sebagai kebutuhan. Kalau dulu satu lorong itu
cuman si kok yang punya mobil. Nah, sebetulnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan itu akan membudayakan kita memakai angkutan umum. Seperti kita punya LRT. LRT itu kita perlu syukuri. Di Indonesia baru pertama kali ada LRT. LRT di DKI juga belum jalan yang di atas, MRT yang jalan. Nah, sehingga memang kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan juga harus bisa memanfaatkan ini. Hanya memang sekarang sudah mulai ramai sejak pandemi. Ya, saya rasa kalau sejak pandemi tidak hanya LRT, semuanya stuck. Memang jalanan sepi karena kita memang tidak pernah keluar, kerja di rumah dan lain sebagainya. Tapi kami Bu, aku secara pribadi terbantu dengan LRT ini ketika nak ke bandara. Iya, betul. Apalagi kalau akses. Jadi akses sekarang sudah diperbanyak untuk terkonsentrasi di salah satu titik, tetapi bisa kemana-mana gitu loh. Contoh misalnya kalau kita ke bandara naik mobil taksi Bu, online waktunya. Kalau waktunya sama Bu? Oh enggak dong. Ini kalau LRT itu 20 menit. Kemana Bu? Dari Jakabaring sampai bandara 20-30 menit paling lama. 30 menit kali ya? 30 menit. Tapi kalau kita naik mobil, coba bayangin, kita nak ke Jakabaring sudah berapa lama ini? Ini belum sampai Ampera. Itu. Jadi kalau sebetulnya lebih hemat, lebih praktis. Kalau aku lebih ngitung ke biayanya Bu. Apa? Kalau naik gokar, aku naik Gojek lah Bu, gokar lah karena kita nak ke bandara, ada mungkin motor kering Bu, itu kan. Paman bawa kopernya. Itu kan. Kalau naik gokar dari Jakabaring itu ke bandara itu bisa dimakannya 90.000. Itu 10.000. Itu bisa sampai 90.000 dari Jakabaring. Atau taksimeter lah ya. Taksimeter lah 90.000. Oke. Andai kan ya sudahlah, kita tidak usah naik ini, tidak usah naik taksi. Kita minta antar kawan. Masih juga bentuk duit. Itu kan? Iya. Coba kalau kita kami dari rumahku tuh tidak jauh dari rumahku tuh, di belakang gedung Dekanasda Wong Pengantin itu. Oh iya. Situ, kayak tahu lah, minta antar lah wong di rumah. Andai kan tidak katik juga nganter Bu. Naik Gojek dari komplek itu ke LRT itu 10.000. 10.000. Naik LRT 10.000, 20.000. Lah sampai bandara. Betul lah. Nah, coba kalau naik gokar 80.000, 90.000. Baliknya taksi juga sebab itu juga sama baik. Anda kan minta antar dulu. Nadinya makan Bu. Lebih mahal itu kan. Pasti itu caknya lama dia nunggu pesawat. Baik, kita makan pempek dulu Bu. Nah, makan pempek lah setengah 200. Sekarang kemudian aku nanya, ngapa dalam semua acara kalau kehadiran Yai Najib itu bisa menambah meriahnya suasana? Apa itu? Kadang-kadang hal yang tidak terduga terpikir oleh kami, kan aku sering tiba-tiba Yai Najib apa baik pacak dihubung-hubungkan. Itu yang luar biasa itu. Lah bagian kali Bu, ada tuahnya kali mulut ini Bu. Kalau sekolah aku tidak pernah kayak tadi masalah burung apa tadi. Kamu diem dulu ya, kalau itu ini. Jadi langsung punya ide gitu. Nah, itu yang luar biasa. Kamu diem dulu, kan kamu ribut kali, kamu jual ke pasar. Atau kamu gantiin aku jadi MC. Iya, kamu yang MC, aku diem. Tapi lembak Bu MC itu. Ini MC ini salah satu anugerah yang paling besar dari Tuhan kepada kami. Karena MC tidak ada modal Bu. Modal hawo baik, itu kan. Kalau nak jual baju Bu, nak bentuk ke modal. MC tidak ada modal, cuman modal baju, maksudnya jual modal kostum. Tapi walaupun modalnya hawo, kalau tidak bisa membuat suasana hidup kan orang bosen dengernya. Iya kan? Orang bosen dengernya. Nah, inilah yang memang yang jelas sebagai umat kita ini harus mensyukuri. Mensyukuri nikmat Allah, kita diberikan masing-masing. Saya diberikan jalan melalui jalan politik, Yai Najib diberikan melalui jalan melalui jalan MC. Itu juga berbagi untuk masyarakat. Membuat masyarakat ketawa. Itu adalah
amal. Salah satu bentuk amal. Bentuk amal, karena apa? Kadang-kadang tertawa itu perlu untuk kita refreshing. Ya. Sama Cuman jangan ketawa dewek ya. Iya, sama lah Cak Jong. Ya, kau hobi tak maco. Aku juga tak hobi maco buku, tapi aku hobi maco situasi. Itu kuncimu, tak perhatiin. Kuncimu adalah setiap kali MC itu membaca situasi. Ibu pernah ada makan di sini, Bu? Sari Mulia ini? Pernah dulu, tapi Ibu, ya, ini dulu. Zaman belum ada PS. Oh iya, dulu itu mie yang paling enak Sari Mulia dengan fresh. Nah, Bu kawasan ini, Bu Ya. ini kan jual baju kalau Bu. Mm-mm. Kita jengok rasanya agak sedikit dong beli baju di sini. Baju ini. Tapi Bu, kalau tiap malam lebaran macet bukan kepalang. Mau beli baju di sini. Mm-mm. Kalau Ibu tak percaya pada lebaran Ibu betul. Jadi kami tanya, Cek itu kan siapa pangsa pasar mereka ini? Cek itu kan kok malam lebaran ini ramai macet Bu, sampai jam 1 malam ini macet. Ternyata mereka yang dapat THR malam lebaran. Oh. Cek itu, mereka yang dapat THR malam lebaran itu beli belanjanya di seputaran sini. Ya, kita kan itulah tidak bisa semuanya belanja di mall. Iya. Tidak bisa semuanya belanja di sini. Selera lah. Selera. Itu. Ya. Tapi yang bersyukur Palembang adalah kota tua. Jadi ada beberapa bangunan yang sebetulnya tidak boleh dirubah. Merupakan suatu heritage. Sampai kalau dipikir kan kenapa sih nggak dipugar aja yang begini-begini itu tua gitu kan? Cuman karena heritage itu tidak bisa diapa-apakan. Nah, kalau di sini malam Minggu kami mau jualan. Yang pasti di sini ada salah satu martabak yang 24 jam. Yang di mana? Martabahan. Oh, martabak hari itu? Iya. 24 jam. Setiap kali saya ada tamu, mesti malam ngajak ke sini. Oh. Nah, ini Nah, kita. belakang ini banyak juga buka ini apa? Pemukiman pada betul. Ya, aku sudah masuk ke situ. Sudah. Tahun 2014. Nah, mari kucing pembuang kucing buang itu. Itu di situ minta bantu cor jalan. Ya. Kita ini kan. Bu, kalau misalnya jadi ketua DPRD, apa yang lemaknya, apa lagi yang tidak lemaknya? Yang pasti lemak galau. Lemak galau. Sebagai ketua DPRD banyak fasilitas dan prioritas. Ya contoh kalau aku undangan, ya ini aja langsung kepada ketua DPRD silahkan untuk berfoto. Nah, tidak pakai ngantri. Contoh. Yang pasti mensyukuri bahwa menjadi ketua DPRD itu adalah pilihan kan, maksudnya orang yang dipilih. Yang saya sampaikan bahwa saya punya rumah dinas, walaupun orang konglomerat manapun nggak bisa menempati rumah dinasku. Karena apa? Kecuali kalau dia benar-benar numpang ya, wanita. Nggak bisa memakai BG3. Ya. BG3 adalah identik dengan mobil dinas ketua DPRD. Nah itu sebagai menikmati fasilitas yang sangat luar biasa. Semua yang mendapatkan fasilitas lebih tentunya tanggung jawabnya juga lebih. Di mana saya harus bisa membawa DPRD di dalam tiga fungsi baik pengawasan maupun legislasi maupun juga anggaran, di mana semuanya on the track, jangan sampai melewati track yang tidak seharusnya. Tidak mudah memang menjadi sorotan publik. Kadang-kadang saya sudah berusaha untuk bagaimana sebaik mungkin, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa kami belum maksimal untuk mengupayakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Saya terus terang meminta kepada sekretariat untuk memasang videotron di depan. Itu adalah untuk visualisasi kepada masyarakat, ini loh sebetulnya kegiatan dari anggota-anggota dewan, informasi anggota dewan agar masyarakat lebih kenal, lebih tahu untuk itu. Mungkin mau tahunya cuma duduk-duduk baik kali nah gitu. Itulah duduk-duduk baik, tidur. Nah, tidak seperti itu. Apalagi kadang tuh sorotan ini mungkin pas giliran kita begawi tak disorot oleh kamera. Gitu disorot oleh kamera. Betul. Jadi maksudnya kita memang manusia penuh keterbatasan dan tidak ada semua hal itu yang sempurna. Namun kami berusaha, saya sebagai ketua bersama pimpinan lainnya berusaha dengan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tusi masing-masing
tugas pokok fungsi masing-masing. Komisi 1 tentang pemerintahan, mereka menjadikan tempat untuk para mengadu masalah tata batas, masalah bidang pemerintahan, itu di Komisi 1. Komisi 2 bidang perekonomian, bagaimana pembudayaan cabai, bagaimana gerakan Sumsel Maju Mandiri Pangan ini bisa. Nah, itulah tugas dari Komisi 2. Komisi 3, nah ini yang membidangi Komisi 3, bagaimana bidang keuangan. Bagaimana bidang keuangan itu BUMD yang kita miliki ini bisa berlomba untuk memberikan PAD kepada pemerintah melalui APBD-nya. Komisi 4 tentang bidang pembangunan. Komisi 5 Kesra. Nah, Kesra inilah yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, di mana sosial ada di sana, kesehatan ada di sana, pendidikan ada di sana. Bagaimana kami untuk mendorong anggaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu 10% untuk dana kesehatan, 20% untuk dana pendidikan. Kami berusaha untuk mendorong itu, namun seperti tadi saya sampaikan, tidak kalah penting, infrastruktur juga penting. Jadi artinya ya, saya bersyukur bisa menjadi ketua DPRD ini merupakan rahmat dari Allah yang saya perlu syukuri. Oleh karena itu saya harus mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Kalau jadi anggota itu banyak, 45 anggota kan? 75. 75. Iya. 75 dengan 4 pimpinan. 4 pimpinan. Nah, jadi kalau jadi anggota tuh pacar. Nah, jadi ketua tuh cuma Siko rasanya. Ya, betul. Dan segala sesuatu kalau ada apa-apa ketua duluan yang dipanggil. Cari mana ketua? Nih. Nah, sampai aku baru tahu masuk sini. Baru. Walaupun kantor aku sini lah. Nah, saya ingin mengajak seluruh OPD, Iya. seluruh OPD maupun BUMD untuk membuat klub agar venue ini menjadi ramai. Kalau tidak salah Bang Sumsel Ada, tapi kan belum dioptimalkan. Iya. Oleh karena itu saya juga akan membuat himbauan kepada seluruh OPD untuk membuat klub bowling di Sumatera Selatan. Nah, sahabat Cinde di mana berada, kami sudah di kalau ini lapangan apa penyebutnya, Bu? Ini namanya venue bowling. Venue bowling. Ini salah satu venue, bukan salah satu, satu-satunya venue bowling terbaik di Asia. Ya. Nah, cuman ada di Sumatera Selatan, Betul. Palembang, Indonesia. Dan ketuanya Ibu Anita. Terima kasih sudah nonton di channel YouTube-nya Sahabat Cinde, cerita inspiratif Dewan. Nah, harusnya diperjelas, Bu, Dewan apa nih? Dewan, anggota Dewan. Kayaknya kamu Dewan Masjid. Inilah kehebatan Yai Najib. Iya, Tadi saya bicara, iya. beliau itu bisa membaca situasi yang membuat kita ger. Iya. Luar biasa itu. Nah, mungkin Ibu ada yang ingin sampaikan? Baik, kepada sahabat Cinde, saat ini saya ada di venue bowling. Sahabat Cinde, terutama kaum milenial, ayo kita ramaikan venue bowling yang memang ini adalah milik Sumatera Selatan, di mana venue bowling bukan hanya untuk orang yang berprestasi, tetapi juga untuk rekreasi. Sehingga sahabat Cinde, jangan lewatkan. Ayo kita main sama-sama bersama kami, PBI Sumatera Selatan. Saya sebagai ketua PBI dan ini Pak Denny Zaina sebagai sekretaris PBI ingin mengajak semua masyarakat khususnya kaum milenial untuk mencintai olahraga bowling. Terima kasih. Ya. Nah, kita main, Bu, ya? Yo. Aku. Nah, kami nak main dulu dah. Oke.